Halo, selamat datang di konten Work Life Trampoline. Ini adalah edisi pertama yang gue lakukan sendiri tanpa bantuan Borneo karena gue lagi ada di New York. Dan ini juga tipis-tipis eksperimen karena seperti yang lo lihat, gue pakai dual kamera, jadi ada yang ngadep ke belakang, jadi lo bisa ngeliat sambil dengerin gue ngomong sambil lihat kota lagi salju. Dan eksperimen gue nggak pakai clip-on karena terakhir kali gue pakai clip-on pakai aplikasi dual kamera jatuhnya pecah. Jadi mari kita cek apakah cukup oke, karena kayaknya dia sengaja nge-pick deh ketika lagi bikin pakai dual kamera ini. Oke, hari ini kita akan ngomongin soal kalau mau menghayal, lakukan dengan detail. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work Life Trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work Life Trampoline, baby. Nah, kayaknya pas untuk gue ngomongin itu karena sejak gue kasih tahu bahwa gue pergi ke New York, orang-orang pada bertanya-tanya soal gimana caranya gue bisa sampai sini, apa yang gue lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Dan secara umum sih banyak yang nanya, kalau bisa ya apa yang lu hayalkan tuh terus akhirnya terwujud gitu. Nah, lewat konten ini gue pengen bilang bahwa itu tuh bukan spesifik hanya milik gue. Semua orang bisa ngelakuin, semua orang juga bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita mereka, mimpi mereka. Selama mereka ketika menghayalkan cita-cita dan mimpi mereka lakukan dengan detail. Kebanyakan orang itu cuman ngayal gitu, pengen sesuatu tapi berhenti di pengen sesuatunya aja. Enaknya kayaknya kalau misalkan ke New York, enaknya kalau misalnya bisa ke Maldives, enaknya kalau misalnya gue suatu hari punya stand up comedy special, enaknya kalau misalkan gue suatu hari jadi pengusaha sukses. Mereka menghayalnya bisa, cuman sayangnya hayalannya kurang detail. Karena kalau lu menghayal detail, pada akhir hayalan itu lu sadar bahwa hayalan lu tuh udah berubah jadi rencana. Gue mau ngambil kopi bentar. Nah, gue cerita gimana caranya menghayal dengan detail supaya yang lu hayalkan bisa menjadi kenyataan. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tau dari mana gue punya kemampuan itu. Gue pernah masuk rumah sakit di Bandung, standar anak kos lah, yang kena tipes. Gue tepatnya tipes demam berdarah. Jadi gue komplikasi tipes dan demam berdarah, 2 penyakit dalam satu badan waktu itu. Terus gue masuk rumah sakit apa gue lupa. Yang pasti bukan Borromeus aja di Bandung itu. Terus gue tidur siang atau apa gue lupa, atau pingsan atau apa gue nggak ngerti. Bangun-bangun ada bokap gue di ujung tempat tidur. Terus dia ngeliat gue bangun, terus gue nyapa dia, gue bilang, ada ayah. Terus dia langsung ngomong gini, kamu udah ngebayangin belum umur 5 tahun kamu mau ada di mana? Orang baru bangun, tiba-tiba ditanya aja gitu. Terus gue tanya, maksudnya gimana? Terus dia bilang, kamu udah pernah menghayal belum? Udah pernah ngebayangin belum? Kira-kira kamu umur 50 tahun lagi di mana? Terus belum. Terus bilang, coba hayalin, kamu maunya gimana umur 50 tahun? Habis itu tarik mundur, kira-kira apa yang mesti dilakuin untuk nyampe ke situ. Jadi dia nyuruh gue menghayal, dia nyuruh gue membayangkan ujungnya pengen seperti apa. Gue juga nggak tahu kenapa dia bilang 50 tahun, tapi kayaknya itu mungkin lebih kepada, waktu itu kan gue kuliah ya, jadi umur gue mungkin, gue lulus mungkin 18-19 tahun. Dia cuma ngambil angka yang jauh gitu, 50 sebagai orang udah tua gitu, orang udah tua dan mapan gitu kali ya. Terus dia nyuruh gue membayangkan untuk nyampe ke sana berarti apa yang lu mesti punya sebelumnya. Dan untuk
punya itu, sesuatu yang lu punya sebelumnya, itu tuh lu mesti ngapain sebelumnya lagi. Habis untuk yang ini mesti ngapain sebelumnya lagi. Terus aja. Ambil contoh. Misalnya, atau gue langsung ke contoh gue aja deh. Waktu itu, gue membayangkannya di umur 50, atau dimanapun ya, itu cuman angka. Anggap aja, pokoknya di titik yang gue cita-citakan, yang gue hayalkan. Gue berdiri di lantai tertinggi sebuah gedung. Gedung itu adalah Menara Wong Soyudan. Dan seluruh lantainya itu adalah unit-unit bisnis gue. Jadi gue dulu menghayalnya pengen jadi pengusaha. Apa bisnisnya gue belum tahu bahkan. Tapi gue tahu umur ya 50-an gitu, berdiri di lantai paling atas Menara Wong Soyudan. Dan semuanya unit bisnis gue. Nah, ketika gue bilang itu, berarti kan untuk ke situ gue mesti punya apa sebelumnya? Oh, berarti harus punya bisnis yang stabil. Dan bisnisnya nggak cuma satu, karena lu mau ngisi beberapa lantai kan gitu kali ya. Ini pikiran awam waktu itu. Tapi oke lah, berarti harus punya bisnis. Tapi kan bisnisnya untuk kemudian bisa sampai tahap seperti itu, berarti bisnisnya mesti sukses. Nah, kalau bisnisnya mesti sukses, berarti mesti bagus dalam jalanin bisnis. Berarti mesti belajar bisnis. Berarti mesti tahu apa yang mau. Nah, waktu itu gue langsung ke apa yang mau gue, atau bisnis apa yang pengen gue jalanin saat itu. Nah, waktu itu yang keluar adalah Ref Basketball Clothing di kepala, karena itu bertahan di otak cukup lama, mikir, ketemu teman-teman, oh ini dia nih, kayaknya gue tahu deh, gue pengen bikin bisnis basketball clothing, waktu itu Ref Basketball. Tapi itu adalah kali pertama gue menghayal dengan detail, karena itu kan hayalan untuk bisa ada di lantai teratas sebuah gedung namanya Menara Wong Soyudan, itu kan hayalan. Nah, gue terbiasa untuk ngelakuin itu. Bahkan zaman tahun berapa gitu ya, membayangkan gue pengen, misalkan gue pengen banget liburan gitu, gue pengen liburan ke misalnya ke Eropa gitu. Tadinya masih hayalan doang. Habis hayalan doang, terus gue ngehayalnya lebih detail, kayak oh gue kalau kayak ke misalnya ke Iceland gitu, kemana aja ya, terus buka YouTube Iceland, terus ngeliatin, oh ada ini, oh ini lucu nih, ada ini gitu, terus berapa ya, terus gue cek, oh untuk ke wisata aduh gue lupa namanya apa, Blue, pokoknya ada kayak pemandian air panas tapi airnya biru semua, Blue Lagoon, berapa harganya, oh segini, oh kalau sama keluarga segini. Ngayalnya dulu aja, oh berarti gue butuh duit segini, terus gitu gue cek, oh apalagi ya, wisata ice cave gitu, berapa ya harganya, oh segini, terus gitu ngapain lagi ya ngayalnya, hotel deh, pilih-pilih hotel gitu, ngayal gitu, oh hotelnya ini, terus gitu naik pesawat apa ya, ngayal gitu, oh naiknya pesawatnya ini, terus berapa sih harganya, oh segini gitu, terus terkumpul kan tuh berapa hari di situ, oh ngebayangin kalau hari pertama gini, oh hari kedua gini, hari ketiga bikin itinerary, berapa sih, ngayal nih sifatnya nih. Abis itu ketemu angkanya, abis itu angkanya gue pikirin, ini dapat dari mana ya. Nah baru gue mulai kerja ke belakang gitu. Dan tentu gue dan lu mungkin beda, mungkin lu punya hayalan sama terhadap Iceland, gue juga punya hayalan yang sama terhadap Iceland, tapi langkah lu untuk menuju ke situ sama langkah gue mungkin beda. Karena ya gue bersyukur punya karir sebagai stand up comedian, dimana gue bisa lebih ngukur sama berapa penghasil, makin banyak gue genjot makin banyak masuk kan. Kalau lu orang kerja kan ya Senin sampai Jumat begitu, gaji lu sekian, tapi kan tetap ada skema di mana lu bisa mempersiapkan, entah itu ini jadi cita-cita masa tua lu, jadi lu investasi, lu punya tujuan finansial, terus investasikan atau jumlahnya, habis itu lu tarik mundur, berarti lu mesti investasi di mana gitu, terus pakai ya nggak tahu apalah, reksadana saham atau apa gitu, atau lu nabung atau apapun lah gitu. Tapi intinya menghayalnya detail gitu, yang berarti ada duitnya nggak ada nih, berarti gue ceritanya menghayalnya waktu gue tua kali ya gitu, yang kayak gitu. Bahkan kepergian gue ke Amerika Serikat pun sama. Gue menghayal berapa lama kira-kira waktu yang gue butuhkan, terus gue menghayal berapa banyak uang yang gue butuhkan, terus gue menghayal pengennya tinggal di mana. Hayalan gue tuh tinggalnya di Brooklyn. Gue nggak tahu terjadi sesuai yang gue hayalkan, atau gue mesti ke Queens, atau mungkin ke Long Island, atau ke Bronx, atau kemanapun itu. Tapi Long Island lebih mahal lagi.
atau bahkan wah nggak bisa nih, ternyata gue mesti pindah ke LA karena LA itu kota termahal ke-7 di Amerika Serikat untuk ditinggali. Pertama New York, kedua San Francisco, ketiga apa gitu gue lupa. Abis itu gue mulai memikirkan apa yang mesti gue lakukan supaya uang yang gue tabung tuh bisa numpuk ke situ. Tapi sekali lagi ini gue sebagai entertainer ya. Nah terus jadinya strategi yang gue lakukan adalah gue perbesar personal brand gue, lalu perbanyak job gue. Sehingga ketika gue memperbesar personal brand gue, duit yang gue terima per job jadi lebih besar. Gitu, kebayang gak? Jadi gue gak cuma kerja doang, itu poinnya. Gue gak cuma kerja, oh berarti kerja lebih keras, enggak. Gue gimana caranya bertumbuh sebagai individu. Sehingga karir gue juga nubuh. Jadi bukan di situ-situ aja. Kebayangan ya? Jadi bukan cuma masalah kerja terus gitu. Tapi kerjanya makin lama makin baik. Dalam konteks lu kalau misalnya lu kerja kantoran adalah ya lu bisa aja, misalkan lu sekarang seorang karyawan gitu ya, bisa aja hanya jadi karyawan, bisa juga. Tapi kalau lu sebagai karyawannya makin lama makin baik, maka kan lu dikasih jabatan makin lama makin tinggi gitu. Nah itu kuncinya. Jadi kita harus ngembangin diri kita, terus perbanyak genjotannya. Jadi nambah terus. Jadi nilai kita sebagai individu itu naik terus. Habis itu karena kita jalanin terus pekerjaannya, makin lama makin banyak gitu. Terus lebih banyak lagi yang bisa ditabung, lebih banyak lagi yang bisa diinvestasikan dan seterusnya. Makanya kalau lu ingat tahun 2017 waktu gue memulai memantapkan melakukan itu, 2018-nya tuh gue langsung memikirkan, oh ini sesuatu yang mau gue lakuin lewat si stand up comedy special gue, si Pragiwaksono. Dan ketika gue jalanin Pragiwaksono World Tour, itu tuh untungnya emang udah momentumnya naik terus dari zamannya Bhinneka Tunggal Tawa. Jadi gue emang senengnya numbuhin terus. Nah tapi Pragiwaksono stand up comedy special itu spesifik gue desain untuk dilakukan di Plenary Hall karena secara visual itu megah, dan kalau misalkan gue berhasil bikin itu sold out, brand perception terhadap Panji juga makin gede. Ketika video dan fotonya keluar kan fix nggak ada stand up comedian lain seperti itu, sehingga nilai gue sebagai seorang stand up comedian naik, sehingga job gue naik terus gitu angkanya. Karena bisa aja sebagai stand up comedian fee gue nggak naik tiap tahun, naik 10-20% bisa aja. Tapi gue mau menumbuhkan secara signifikan, dan cara paling enak untuk memperbesar atau memperbesar personal brand gue adalah lewat karya. Jadi gue bikin karya yang lebih baik, lebih bagus, lebih gede dan segala macamnya. Dan usai dari si stand up comedy special Pragiwaksono yang sebenarnya secara finansial rugi di gue dan rugi di perusahaan, tapi gue punya modal untuk ngegedein personal brandnya. Jadi walaupun duitnya saat itu nggak gue terima, gue bisa putar videonya, taruh YouTube-nya, di Instagram juga fotonya gue posting di mana-mana, sehingga tetap mendapatkan peluang-peluang baru. Karena 2019 gue habis itu bikin septic tank, itu juga salah satu alasan gue bikin septic tank tuh, bukan cuma karena gue punya keresahan gara-gara politik yang nggak pas untuk ditaruh di Pragiwaksono, karena Pragiwaksono lebih banyak ngomongin soal gue, tapi juga karena gue mesti nutupin rugi yang kemarin. Habis itu gue bikin septic tank, nutupin yang itu, terus akhirnya gue jalan lagi. Kalau lo ingat Hiduplah Indonesia Maya itu sebenarnya nggak perlu ada, tapi gue nyangkul, nyari kerjaan, nyari pemasukan, nambah duit. Nah, ketika gue akhirnya itu kan 2019, terus April digital downloadnya keluar, walaupun duitnya pas hari H itu gue nggak rasain, duit dari digital download Pragiwaksono stand up comedy special gede, karena ya harus gue akuin karena materi stand up kucing juga. Terus itu akhirnya gue tabung, terus lagi itu Hiduplah Indonesia Maya, terus Hiduplah Indonesia Maya dapet duit, digital downloadnya gede lagi, gue tabung, begitu terus sampai akhirnya sampai seperti hari ini. Yang berarti untuk lo kalau mau menghayalkan sesuatu, hayalannya detail. Lu pengen, oh enaknya suatu hari punya bisnis, ya udah, lu mesti detail bisnisnya mau sebesar apa, dan kalau pengen sebesar itu berarti dia mesti bagaimana. Dan kalau misalnya dia mesti seperti itu, apakah berarti lu harus ya gue selalu percayanya adalah kalau lu misalkan mau konsisten dan panjang menjalankan bisnis sampai di hari bisa tumbuh, karena bisnis butuh momentum,
butuh diterusin, dan juga sangat susah, itu lo harus melakukan bisnis sesuatu yang lo cintai gitu, karena pasti akan penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dan kalau lo nggak rela ngelakuin itu untuk bisnis lo, berarti lo ada di bisnis yang salah. Tapi kalau lo jalanin bisnis dari dunia yang lo cintai, lo akan rela berjuang dan rela berkorban. Nah berarti apa nih bisnis yang lo rela berjuang dan rela berkorban? Nah terus kalau misalnya pengen bikin bisnis seperti itu, berarti kira-kira apa masalah yang akan gue atasi di situ, yang bisa diatasi dengan bisnis gue? Oh kalau gitu berarti apa yang mesti gue pelajarin? Oh begitu terus aja sampai akhirnya saking lu titi terus gitu ya, ini sampai ke hari ini. Oh berarti hari ini yang mesti gue lakukan adalah ini gitu. Menghayal yang detail akan membantu lu mengubah hayalan jadi rencana. Itulah bedanya hayalan gue dan hayalan kebanyakan orang. Hayalan gue detail, sehingga gue bisa mengubah hayalan tersebut jadi rencana. Dan kalau udah rencana, lu udah punya udah punya pijakan untuk konsisten. Karena kan konsistensi itu butuh alasan. Orang suka nanya sama gue, gimana sih cara konsisten? Konsisten itu terjadi karena lu punya alasan yang kuat. Konsisten secara teguh gitu ya, walaupun ada banyak masalah, itu hanya bisa terjadi kalau lu jelas tujuannya. Tapi punya tujuan aja nggak cukup kalau nggak ada lajurnya, pijakannya itu nggak ada. Nah rencana itu adalah pijakan yang lu ambil supaya lu bisa konsisten melangkah menuju apa yang lu impikan. Itu kurang lebihnya. Dengan harapan habis video ini lu tahu bahwa kan banyak tuh di video gue di Instagram gue tuh yang bilang bahwa gue kayaknya pengen deh menghidupkan kembali mimpi gue, memberanikan diri untuk mengejar cita-cita gue, apa yang gue sempat hayalkan pengen gue jalanin. Nah, bagus kalau lu punya itu, tapi akan sangat bagus kalau lu isi itu dengan hayalan yang detail. Yang detail, sedetail mungkin lebih baik, sedetail yang lu bisa. Termasuk belajar untuk membantu mendetailkan hayalan lu. Sama kayak waktu gue bilang tadi gue pengen ke Iceland, sekarang gue kan belajar tentang Iceland, emang ada apa aja sih di sana gitu. Tadinya kan gue cuma tahu aurora. Terus waktu itu gue inget banget, waktu itu gue mikir, tapi ngapain juga ke Iceland kalau cuma aurora? Ada apa aja sih di sana gitu. Ya, moga-moga lu bisa ikut mewujudkan cita-cita lu juga karena menghayalnya detail. Makasih banyak. Kita ketemu di konten Work Life Trampoline berikutnya, dan kasih tahu gue apakah secara audio dan secara visual kayak gini bentuknya ini adalah sesuatu yang lu suka. Thank you. Bye-bye. Cuman 5, lu tau gak sih nasi kotak tuh soal kayak yang dibagi-bagi gitu, kayak plastik-plastik gitu. Sekan bihun, nasi, sama tempe orek cuman 1, 2, 3, 4, 5. Cuman 5 gini doang deh. Sini, itu trompet kamu. Saya. Trompet punya siapa? Punya saya. Bisa main trompet gak? Belum pernah saya tiup. Orang lu tidur mulu di kelas. Gue tidur kan karena gue hafal. Siapa penemu bunuh Amerika Serikat? Orang Michael Jackson. Nah, kan salah juga dia. Kemampuan logikanya buruk dan gak mampu berbahasa dengan baik. Gue menyebutnya dengan netizen. Dan membentuk identitas saya. Saya sekarang targetnya jadi kepala daerah. Cita-cita utama saya menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Bang Panji. Gue anjing goblok nih orangnya. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.